supaya aku dapat, tidak punya hidden agenda juga ya. Jadi kita terus ketulusan dan kejujuran itu kiranya terus mengawal hidup kita. Amin. Oke. Ini Bapak Ibu, ayat 8 berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur kedagingan menuai kebinasaan, menabur dalam roh menuai kekekalan. Kadang Bapak Ibu, kita tidak suka menabur yang baik, ya. Kadang kita berkata, aku udah capek, aku udah berbuat baik loh, tapi dia nggak berubah-berubah, betul? Nah, Bapak Ibu, kita lebih suka apa? Menuai kedagingan. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang meninggal. Kenapa? Itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kita sudah menuai dalam diri, menabur dalam diri kita. Contohnya apa Bapak Ibu? Benih makanan. Apakah kita selama ini menjaga makanan kita? Jadi jangan nanti ketika kita sakit jantung berkata, ini penyakit ini Tuhan izinkan terjadi supaya aku dekat dengan Tuhan. Tidak. Yang saya hari ini berkata itu tidak Bapak Ibu. Tuhan selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Jadi jangan katakan aku miskin karena Tuhan mau dekat. Enggak. Tuhan itu tidak apa? Tidak kalah rencana untuk membuat kita apa? Baik. Semua yang baik ya. Ketika dia menciptakan ada katanya semua baik. Waktu manusia itu ada teramat baik. Ya, jadi semua baik ya Bapak Ibu. Hanya sekarang kenapa ada sakit? Sakit misalnya asam urat. Maaf ya, saya tidak menyinggung siapapun di tempat ini. Asam urat timbul tidak secara tiba-tiba, tapi lewat makanan yang kita konsumsi. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini perhatikan apa yang kau masukkan ke dalam tubuhmu. Ya, perhatikan benih apa. Karena banyak orang-orang mati muda sekarang. Gula tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Karena pandemi ini pengennya kita makan di rumah, betul? Tapi kurang gerak, kurang exercise-nya, kurang olahraga. Ya, jadi Bapak Ibu, mari perhatikan apa yang kau taruh dalam hidupmu. Ya, jangan nanti sakit kolesterol berkata Tuhan mengajar aku. Tidak ya Bapak Ibu, itu karena engkau sendiri yang menabur. Engkau harus siap menuainya. Ya, itu yang tadi saya katakan, kita kadang tidak mau menuai tapi kita menabur. Ya, oleh sebab itu mulai hari ini mari Bapak Ibu, ketika kita menabur dalam roh, maka kita menuai kekekalan. Seperti apa menabur dalam roh? Taburlah firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu, jangan lihat kepada fakta Bapak Ibu. Saya mau cerita Bapak Ibu, selama pandemi ini banyak kondisi orang tua itu tidak membayar SPP. Ya, akhirnya kalau saya melihat analisa keuangan itu tidak mencukupi gaji, tapi saya selalu berkata sama Tuhan, Yesaya 41, Tuhan, Engkau memunculkan air dari tanah kering, Engkau membuat telaga di padang gurun. Hari ini aku berdiri sebagai anak Allah. Ingat identitas. Ya, aku berdiri di hadapan Allah sebagai anakmu. Tuhan, gajiku. Hari ini pun aku katakan ada sungai yang mengalir, ada mata air yang mengalir. Apa yang terjadi? Sampai hari ini pun ini ada saksi pun kami tidak pernah tidak gajian. Ya, jadi Bapak Ibu, pandemik ini bukan membuat kita lusuh Bapak Ibu, bukan membuat kita khawatir. Harusnya di sini saatnya kita bercerita bahwa Tuhan kita itu hidup. Amin. Jadi inilah menabur dalam roh, engkau akan menuai kekekalan. Tabur dalam roh. Apa yang sekarang mati dalam hidup kita, bangkitkan dengan firman. Ya. Jadi firman itu bukan cerita fiksi Bapak Ibu, tapi dia hidup. Katakan. Oke? Apa yang menjadi hukum dan ketetapan Allah tidak bisa berubah. Katakan tidak bisa berubah. Ketika kita bisa berespon benar, itu hasil dari benih baik yang ditaburkan dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, perkataan juga benih ya Bapak Ibu, perkataan benih. Sekali waktu Bapak Ibu, saya ada di semester 2, terus teman saya itu berkata di grup ya Bapak Ibu berkata, semester 3 materinya sulit sekali. Apa yang terjadi? Saya langsung mikir mau pindah sampai saya hubungin kampus bilang, mau pindah aja deh Pak, karena semester 3 sulit.
Ini mata kuliah ini sulit. Padahal belum terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena perkataan ditaruh. Dan kita menangkap itu ya Bapak Ibu. Jadi perkataan apa yang selama ini engkau terima, sekarang gantikan itu dengan kebenaran. Ya Bapak Ibu. Jadi perkataan negatif yang engkau terima, sekarang terima kebenaran. Ya, makanan juga punya tujuan Allah ciptakan. Makanan itu diciptakan Tuhan bukan untuk menghancurkan hidup kita, tapi untuk memberi kita kesehatan, energi. Makanya kalau kita baca detail sebenarnya Kejadian itu dia atur makanan kita, betul? Biji-bijian yang hijau, ya kan, kaki yang berkaki sekian, babi itu nggak bisa kita makan, ya, tapi itu paling nikmat, betul? Iya, ya, oke. Jadi, tapi makanan sebenarnya bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, ya Bapak Ibu. Jadi kadang kita menabur yang salah dalam hidup kita, saya ulang lagi, tapi kita tidak mau menuai yang tidak enak, ya. Kita maunya menuai yang enak, betul? Tapi selalu menabur yang salah. Hukum tabur tuai adalah hukum yang terus berlaku, ya Bapak Ibu. Terima atau tidak terima ini kebenaran, oke? Hukum tabur tuai adalah hukum yang mengatur fungsi segala sesuatu rohani ataupun hidup ataupun alamiah. Ya Bapak Ibu, rohani, di dalam kerohanian pun ada hukum tabur tuai. Di dalam alamiah pun ada hukum tabur tuai, betul? Ya. Jadi Kejadian kita lihat ya Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah benih Bapak Ibu, benih yang ditaruh Allah kepada Abraham, ya. Jadi ini adalah benih lewat firman-Nya. Dan saat itu apa yang terjadi? Abraham menangkap benih itu. Abraham menangkap benih itu dan melakukan, memelihara dan melakukan benih itu. Sehingga hari ini pun kita menerima janji di dalam Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan berhak menerima janji Allah. Ya. Engkau berhak menerima janji Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Abraham. Ya, karena Abraham yang sudah menangkap benih daripada Allah, firman Allah itu. Ya Bapak Ibu, Yohanes 12 ayat 23 sampai 24 berkata 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Katakan mati. Mati maksudnya Bapak Ibu, kita harus mati dengan manusia lama. Kita ini ciptaan baru. Kita sadar ciptaan baru, tapi kita menghidupi manusia lama. Contohnya apa Bapak Ibu? Ego. Ya. Contohnya apa? Kita ingin sekali mendapatkan hasil yang maksimal, tapi kita tidak sungguh-sungguh di dalam pekerjaan kita. Ya, kita tidak merancangkan, kita tidak bekerja sekeras-kerasnya. Ya Bapak Ibu, jadi Allah menabur benih. Bapak Ibu, kita juga melihat bagaimana Yesus diutus ke dunia. Allah menabur benih melalui Yesus. Ya, dan Yesus apa? Yesus nanti menabur benih lewat firman-Nya kepada kita. Itu adalah proses penaburan. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan, mari kita mati terhadap apa? Kedagingan. Mari kita mati terhadap pikiran-pikiran yang apa? Yang mengkhawatirkan. Pikiran-pikiran yang kita tidak membangun hidup kita, yang kita tidak berdiri di atas kebenaran, tinggalkan. Ini saatnya engkau bangkit. Ya, ambil keputusan Bapak Ibu, sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat tuayan-tuayan yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mati supaya kita bisa bertumbuh di dalam keilahian. Ya, Kejadian 8 ayat 22. Selama masih ada, Allah menabur benih
Yesus adalah benih Allah yang turun ke dunia supaya Allah menuai manusia pada waktunya, supaya Allah menuai kita. Kalau Yesus tidak turun, tidak ada yang diselamatkan. Semua orang telah berbuat dosa katanya ya. Jadi Yesus turun, Bapak Ibu, itu sebagai benih yang ditaruh Allah. Nah, ini benih harus mati. Yesus mati ya. Setiap kita tahu Yesus mati di kayu salib. Betul? Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk semua orang. Apakah semua orang diselamatkan Bapak Ibu? Apakah semua orang diselamatkan? Tujuan Allah mati di kayu salib untuk semua orang. Tapi tidak semua orang mau memilih kepada percaya kepada Yesus ya Bapak Ibu. Jadi Allah tidak merancangkan bahwa Yesus mati hanya untuk A, B, C, bukan. Untuk semua katanya ya Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan orang, Yesus mati untuk setiap orang ya. Jadi di Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu, ini kejadian ini dituliskan baru saja selesai Ayat. Ya, dulunya tidak ada musim-musim, maksudnya tidak ada musim hujan, tidak ada musim kemarau, yang ada musim-musim yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa ada musim-musim ini? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Ya, Bapak Ibu, jadi mari Bapak Ibu kita terbuka kepada kebenaran. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, biarlah hati kita rela. Kenapa? Hati kita itu sebenarnya tanah hati yang baik. Kenapa? Karena kita sudah menerima Yesus. Ya, jadi kita bukan lagi tanah yang berbatu-batu. Tapi bagaimana tanah hati kita berbatu-batu, itu adalah pilihan kita. Ya, jadi Yohanes 17 ayat 8 sampai 9 berkata 1, 2, 3. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Bapak Ibu, ini aku berdoa untuk mereka. Tuhan tidak berdoa buat dunia. Kenapa? Dunia ini memang sudah milik iblis. Ya, sudah diserahkan kepada si jahat. Bapak Ibu, mereka ini siapa? Ini adalah benih. Ini adalah murid-muridnya. Jadi hari ini jangan kita berdoa kepada murid-murid, mengikat orang-orang kuat, enggak. Berdoalah kepada orang-orang Kristen. Berdoalah kepada penginjil-penginjil. Berdoalah kepada pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Yesus berdoa, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk benih. Katakan benih. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ini adalah benih. Ya. Nih, proses penaburan tadi, Allah menaruh Yesus sebagai benih masuk ke dalam dunia. Yesus menaruh benih lewat firman-Nya kepada kita. Ya, jadi aku berdoa kepada mereka, mereka itu adalah benih. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tabur tuai? Benih yang ditaburkan untuk masa depan. Taburlah Bapak Ibu benih untuk masa depan. Ya, percaya nggak Bapak Ibu bahwa benih itu untuk masa depan? Ketika engkau menanam singkong, besok belum tumbuh singkong. Betul? Mungkin 2 bulan, 3 bulan baru dia berbuah singkong. Ya, jadi Bapak Ibu, taburlah benih untuk masa depan. Apa contohnya Bapak Ibu? Taburlah perkataan yang apa? Positif. Mungkin keadaan tidak berubah, sakit misalnya. Sakit hari ini tidak berubah, tapi terus engkau menabur perkataan positif. Engkau menabur apa? Beda ya Bapak Ibu, pengajaran yang pikirkan yang positif itu ada di satu channel TV. Bukan itu maksud saya, tapi hidupi kebenaran. Ya, karena kebenaran itu yang hidup. Kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Jadi ketika kita sakit Bapak Ibu, gantikan dengan kebenaran. Gantikan, mungkin masih linu-linu, tapi engkau berkatakan. Saya selalu Bapak Ibu, setiap kali saya bangun pagi itu apa saya katakan? Tuhan, terima kasih buat mata yang sehat. Terima kasih buat organ pernapasanku yang sehat. Terima kasih buat jantungku. Saya selalu berkatakan kesehatan
organ-organ tubuhnya. Jadi itu Bapak Ibu. Maksudnya perkatakan terus. Ya. Kemudian apa? Yohanes Yohanes 12 ayat 24, Yesus mendapatkan visi Allah dalam kekekalan. Ketika dia diutus masuk ke dunia, apa Bapak Ibu? Dia untuk menyelamatkan semua orang, ya, untuk kekekalan Bapak Ibu. Ya, jadi benih harus mati, dan kalau sudah mati makanya tidak punya keinginan lagi. Kalau sudah mati, kira-kira kalau udah orang mati Bapak Ibu yang meninggal itu sudah dikuburkan, ada nggak keinginannya? Tidak. Jadi maksudnya ketika kita sudah mati dengan manusia lama, kita tidak punya lagi keinginan untuk melakukan apa? Melihat pornografi, berpikir negatif dengan orang. Dengan apa lagi Bapak Ibu? Itu sudah mati. Ya Bapak Ibu, mari kita terus bertumbuh Bapak Ibu. Kita harus selalu menabur dari yang kita inginkan, yang kita ingin tuah, ya Bapak Ibu. Kita menaburlah dengan apa yang Engkau inginkan. Nah, Bapak Ibu, saya mau kesaksian dengan tabur tua ini memang saya coba renungkan Bapak Ibu, karena saya melihat orang tua saya. Ya, jadi Mama itu kalau waktu kami kecil, setiap kali dia masak pasti kasih makanan sama tetangga. Walaupun itu hanya apa? Ikan teri, hanya sayur singkong, apa saja dia pasti sisihkan buat tetangga. Itu saya ingat sekali karena bagian saya yang ngantarin. Ya. Dan saya melihat hari ini apa yang dia buat. Mereka tinggal berdua ya, di rumah itu. Mereka itu diperhatikan. Jadi setiap kali dia mau kemana itu pasti ada yang menawarkan. Ayo, ku antar. Maksudnya saya melihat itulah hasil taburan dia. Waktu dulu dia menabur yang baik, sekarang dia menuai saya. Ya, dan saya pun mau cerita Bapak Ibu. Jadi di bulan November atau Oktober itu, saya kurang tahu tepatnya, kami itu mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, gitu ya. Waktu saya buka link, nama saya juga muncul, SK-nya pun dapat, gitu ya. Itu kami menerima 1.800.000. Tapi waktu saya print, saya buka syarat yang menerima, ada hal yang saya tidak bisa, artinya ada batasan gajinya. Dan waktu saya lihat, langsung hati ini bunyi, jangan. Iya, aku enggak. Tapi waktu itu bersamaan saya melihat link, teman saya kepala sekolah telepon, udah ini belum, udah nge-print belum, gitu ya. Oh enggak, saya enggak ngambil. Kan gajinya Miss Nia kan tidak kelihatan ada dapodik ya sistemnya. Tidak ada di dapodik ya bilangnya. Kan enggak kelihatan. Udah ambil aja. Enggak. Aku takut sama Tuhanku. Dia bilang, Miss Nia, kalau Tuhan mah pemaaf. Nah, Tuhan pemaaf ya, ingat. Tuhan pemaaf, tapi jangan cobain dulu. Apa yang kau tabur akan kau buat. Terus saya berpikir, saya galau juga ya, galau gitu ya. Terus gak lama teman saya lagi telepon kepala sekolah, Bu, udah ini belum? Kapan mau rencana cairin? Aku udah masukin nih berkasnya. Oh enggak Bu, aku nggak ngambil. Ya udah, print aja, aku yang cairin buat aku. Nah, ya. Terus akhirnya saya coba ya Bapak Ibu, saya karena ada beberapa yang telepon, mulai masuk ke pikiran. Berpikir ini Bapak Ibu, ambil aja kan lumayan tiket, ya, lumayan untuk tiket. Itu juga benar, nggak ada yang tahu, pemerintah nggak tahu berapa gajinya, ya. Tapi saya memutuskan apa? Tuhan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Aku mau melihat hari-hari yang baik dalam hidupku. Jangan gara-gara 1,8 ini aku berbuat curang di hadapan Allah, aku menuai guru. Guru-guru tidak tahu Bapak Ibu. Tidak ada yang melihat, tapi bagaimana integritasku di hadapan Tuhan. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan supaya aku menuai yang benar. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar taburlah yang baik. Tabur lewat apa? Perkataan. Pikiran ini pun benih Bapak Ibu. Ketika engkau mulai
mulai memikirkan kekhawatiran, jadi apa yang kau pikirkan, kekhawatiran apa yang kau pikirkan itulah yang terjadi. Ya. Jadi hari ini mari Bapak Ibu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak. Iya Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini taburlah yang baik. Kondisi ini tidak akan berubah Bapak Ibu. Vaksin bukanlah jawaban, tapi jawaban kita adalah Tuhan. Ya, jawaban kita adalah Tuhan. Jangan lagi kita apa yang kita mau komenkan dengan pemerintah. Apakah perkataan negatif tidak ada faedahnya. Tapi ketika kita memperkatakan firman, maka engkau menuai firman itu. Ya, jadi mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kalau hari ini kami belajar menabur yang baik, kami mau menghidupi kebenaran, kami mau menaruhkan pikiran kami kepada kebenaran, kami mau menaruhkan perkataan kami, perbuatan kami kepada kebenaran Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau mengetahui setiap pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu, apa yang hari-hari ini Engkau tabur, mari jangan akhiri itu lagi, jangan bangun itu lagi, tapi hari ini gantikan itu dengan kebenaran. Mari Bapak Ibu, Engkau datang kepada Tuhan. Ketika firman disampaikan, biarlah firman itu memerdekakan kehidupan. Ketika Engkau diingatkan, lewat perkataanmu Engkau menabur benih yang tidak baik. Hari ini aku itu di hadapan Tuhan. Banyak pertimbangan-pertimbangan, pikiran-pikiranmu yang menjadi benih tidak baik, taruh itu. Maka engkau menjadi kekudusan Allah di dalam tubuh. Ingat, tubuhmu adalah baiknya Allah. Tuhan tinggal di dalammu. Tuhan, hari ini aku berdoa, biar setiap kami menabur kebenaran, biar setiap kami menangkap visi Allah, biar setiap kami menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini berbicara kepada setiap kami. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan I Love You Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up, I lay my head, I will see the goodness of God. I love you, Lord.
Firman-Mu berkata, masa depan kami sudah ada, harapan kami tidak akan hilang. Harapan kami di dalam Tuhan tidak akan hilang. Biarlah setiap kami melihat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami melihat segala yang baik yang daripada Tuhan. Terima kasih buat siang ini kami. Kami berdoa buat Indonesia Maulidi. Kami percaya tangan-Mu yang kuat itulah yang terus merentah atas tempat ini. Diberkatilah tempat ini, buat maju Tuhan, berkembang dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami memberkati pemimpin kami Tuhan, Pak Sebastian, Bu Her, Tuhan, Pak Lur. Diberkatilah kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan buat Tuhan berhasil. Tangan-Mu yang terus menuntun langkah mereka. Karena manapun mereka melangkah Tuhan, Engkau Tuhan yang menunjukkannya. Terima kasih. Diberkatilah setiap kami yang mendengar kebenaran. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami katakan dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Siap kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih Ibunya ya, sudah mengingatkan kita bahwa kehidupan kita senantiasa yang berlaku yang namanya hukum tak bertuai. Itu pasti saudara ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, orang-orang yang berbahagia adalah kalau dengar firman Tuhan, engkau hidup dan